Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan, Salam, jumpa lagi dalam renungan Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Dalam renungan pagi ini, di kesempatan yang berbahagia, kita akan mengikuti pembacaan Alkitab sebagai bahan perenungan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, segala syukur dan terima kasih kami naikkan saat ini, karena Tuhan memelihara kami tiap-tiap hari. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Berkenan Tuhan menolong kami dengan Roh yang kudus untuk memampukan kami mengerti firman Tuhan dengan baik dan memberlakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai tuntunan bagi kita hari ini, saya pilih dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara, menjadi orang pilihan, orang kepercayaan yang dipilih dari antara begitu banyak orang dalam kelompok masyarakat, pekerjaan atau dalam persekutuan berjemaat, membuat kita bangga juga senang. Semestinya orang yang terpilih, tentu kita akan melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan, dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Orang akan berusaha untuk menunjukkan kelebihan dan kemampuannya sehingga tidak akan mengecewakan pihak yang memilihnya. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini berbicara tentang orang-orang pilihan Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose mengatakan, mereka yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan Allah yang memiliki latar belakang hidup yang tidak masuk dalam hitungan, yang tidak berlayak disebut sebagai orang pilihan Allah, tetapi mereka dipilih oleh Allah. Mengapa? Sebab cara hidup orang-orang pilihan Allah tersebut bersifat duniawi, penuh dengan bermacam dosa dan kesalahan. Antara lain tercatat ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Semua dosa yang dilakukan itu
mendatangkan murka Allah yang pantas dihukum oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu apa sesungguhnya yang mendasari? Apa sesungguhnya Allah memilih orang seperti saya, saudara-saudara, dan orang dengan berbagai latar belakang seperti orang di Kolose? Rasul Paulus menerangkan dasar pemilihan Allah semata-mata karena kasih, bukan karena kepantasan orang-orang pilihan Allah tersebut. Nah, jemaat Kolose, orang-orang percaya di seluruh dunia, termasuk saudara-saudara dan saya, sesungguhnya tidak pantas menjadi orang-orang pilihan Allah. Rasul Paulus menerangkan bahwa Allah menguduskannya, Allah menyucikan dan melayakkan orang berdosa menjadi umat pilihan dengan cara melepaskan atau membuang manusia lama serta kelakuannya, lalu memberikan dan mengenakan hidup baru yang terus-menerus akan diperbaharui. Itulah yang Allah lakukan kepada saudara-saudara dan saya, kepada semua orang yang dikasihinya. Apa saja yang harus dibuang dan dilepaskan dari manusia lama, dari kita? Dalam ayat 8 dan 9 menjelaskan kebiasaan dosa yang harus dibuang adalah marah, ada geram, kejahatan, kata-kata kotor, juga saling mendustai satu dengan yang lain atau berbohong. Kita diminta untuk mengubah cara pandang kita di dalam hal menilai dan memperlakukan sesama kita. Kita diminta memperlakukan mereka bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan, bukan sebagai orang yang harus dijauhi dan dipandang tidak layak, tetapi dipandang sebagai gambar Allah sama seperti diri kita. Dengan demikian, semua yang berbeda dipersatukan oleh Allah. Bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Ia memperlakukan semua orang secara adil dan benar, dan juga kita diminta supaya memperlakukan semua orang secara adil dan benar. Rasul Paulus mengatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, mesti mengenakan atau memakai di dalam dirinya cara baru, yaitu memiliki belas kasihan, di dalam hatinya ada kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan serta kesabaran. Orang-orang pilihan Allah di dalam dirinya perlu ada rasa peduli, setia kawan, dan tidak boleh mau menang sendiri, merasa diri paling benar, dan orang lain di pihak yang selalu salah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang pilihan yang telah hidup baru, bawaannya suka mengampuni, juga memaafkan, sebagaimana tercatat di dalam ayat 13. Hatinya selalu terbuka untuk mengampuni kesalahan sesama, tidak boleh menyimpan dendam. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dikatakan jika kita mengampuni sesama, maka kita membebaskan diri dari hukuman. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang pilihan yang hidup baru harus menjadikan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih mengalahkan dan menghilangkan kebencian terhadap sesama. Kalau kita memiliki kasih di dalam hati, maka hubungan dan ikatan persekutuan di antara kita sebagai umat Allah tentu semakin menjadi kuat dan bertahan. Orang-orang pilihan yang hidup baru, hidupnya selalu dipenuhi dengan ucapan syukur karena Kristus yang memerintah di dalam hatinya
menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, termasuk menghadapi berbagai persoalan. Apapun persoalan masalah dihadapi dengan sesama, termasuk berbagai permasalahan yang terjadi di rumah tangganya, dapat diatasi tanpa menimbulkan dan meninggalkan kepahitan di hati. Bila orang-orang pilihan Allah menjalani kehidupan, akan nampak buah-buah roh. Bila sudah berdamai, itu tidak hanya di mulut saja, tetapi juga sampai ke dalam hati, meresap dan menjadi saluran berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti itu harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi dalam kenyataan kehidupan, kita tidak menyangkali orang-orang pilihan Allah juga berhadapan dengan berbagai permasalahan. Tidak pernah luput dari masalah dan persoalan setiap hari. Bukankah ada banyak dari antara kita yang rumah tangganya dan keluarganya hancur, yang hubungannya dengan tetangganya tidak baik-baik saja. Di antara suami istri misalnya, masih ada saling membenci, menyimpan kesalahan, dan sulit untuk memaafkan satu dengan yang lain. Mereka baku marah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada banyak kata-kata kotor menjadi seperti camilan atau sama seperti makanan ringan tiap hari tiada henti, sehingga di rumah tangga tidak ada damai dirasakan oleh anggota keluarga. Begitu juga anak-anak di dalam rumah tangga, di dalam rumahnya merasa tidak nyaman, tidak tinggal di rumah karena kelembutan cinta kasih tidak mereka peroleh dari kedua orang tua. Kalau sudah demikian, dapatkah rumah tangga yang kacau balau diselamatkan dan mengalami pemulihan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita datang kepada Tuhan dalam doa mohon pengampunan, jika Tuhan ada dalam kehidupan rumah tangga kita, Tuhan bertindak, maka tidak ada yang mustahil. Bila ada hati yang ikhlas untuk memohon pengampunan dan menerima cara hidup yang baru dari Tuhan, untuk membangun kembali hubungan sebagai suami istri, sebagai keluarga Kristen didasari oleh kasih Tuhan, maka dapat diubah oleh Tuhan. Rasul Paulus sebagaimana nasihatnya kepada jemaat di Kolose mengingatkan supaya satu dengan yang lain dapat saling mengajar, memberikan nasihat dengan bijak, dan dengan demikian orang-orang pilihan Allah menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan yang ia jalani tiap hari. Tuhan menolong kita dengan roh-Nya untuk mampu menyaksikan, bahkan menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk membawa pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Kami kembali disegarkan agar tugas panggilan kami sebagai orang-orang pilihan Allah yang Tuhan beri kepada kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dapat kami jalani tiap-tiap hari, mulai dari kehidupan di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah hari demi hari hidup yang kami jalani ada dalam pimpinan Roh Kudus yang memampukan, yang menolong kami menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.